Diagnosa kedua adalah berkaitan dengan demokrasi politik, berkaitan dengan proses demokrasi berjalan. Masa Orde Lama, di mana kekuasaan yang bersifat absolut, karena pada saat itu rumusan dan bentuk negara kita belum valid, bergonta-ganti, kadang parlementer, kadang presidensial, ya, bahkan pernah mengalami Republik Serikat. Nah, jadi wajar kalau kita berbicara demokrasi secara politik di masa Orde Lama belum berjalan ideal. Akan tetapi embrionya sudah diletakkan pondasi dasarnya oleh Bung Karno, yaitu melalui undang-undang multipartai. Masuk di zaman Orde Baru terjadi pergeseran regulasi demokrasi, pergeseran regulasi politik, di mana partai dibatasi. Pak Harto mengacu pada satu kondisi faktual yang bersifat pragmatis, terjadi banyak perpecahan pada saat multipartai. Akhirnya Pak Harto menetapkan pembatasan partai dengan 3 partai politik pada zaman Orde Baru. Terjadi pemasungan secara demokrasi, terjadi pengekangan terkait dengan aspirasi pada zaman Orde Baru, tetapi ada peningkatan kualitas ekonomi, pembangunan, keamanan, sosial politik, budaya, dan lain sebagainya, itu dengan stabilitas yang baik. Tetapi kelemahan pada sisi pemasungan demokrasi. Akhirnya terjadi satu ledakan yang disebut dengan reformasi yang tanpa konsep. Akhirnya masuk zaman reformasi sampai saat ini, yang harapan kita terjadi satu proses demokrasi yang ideal, yang berdampak pada politik kebangsaan secara makro, tetapi terjadi malah sebaliknya. Di mana terjadi praktek demokrasi kapital, terjadi praktek demokrasi elektoral, bukan demokrasi yang substansial berdasarkan kapasitas dan integritas. Akhirnya para politisi yang masuk dalam elit kekuasaan, para politisi yang masuk dalam bangsawan politik, semua adalah orang-orang yang punya beban, semua orang-orang yang melakukan satu praktek politik dengan konsensus politik pragmatis, baik secara internal partai maupun eksternal partai, di mana terjalin satu komunikasi politik yang condong pada kepentingan sesaat, bukan pada kepentingan kebangsaan secara global. Ini adalah diagnosa yang kedua. Kita harus jujur, demokrasi kita sekarang menjadi demokrasi kapitalis, menjadi demokrasi elektoral, integritas dan kapasitas di nomor 2 kan. Akhirnya banyak para pejabat yang terus melakukan praktek korupsi, banyak terus melakukan praktek penjilatan kekuasaan hanya demi pengamanan kepentingan yang sesaat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang bersifat tersier dan kemewahan. Mereka hidup dalam gaya hedonis, mereka hidup dalam gaya politik kapitalis, tetapi masyarakat miskin masih di atas 130 juta. Kalau kita mau jujur, masih lebih dari 50% warga negara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara elit politik hidup bermewahan dengan gaya hedonis dan kapitalis, tetapi sudah merasa berbuat banyak untuk bangsa. Padahal mereka hidup bergelimang harta, punya puluhan kendaraan, punya puluhan rumah mewah. Di satu sisi ada rakyat yang tidur di kolong jembatan, di satu sisi ada rakyat yang jalan kaki puluhan kilo, jembatan tidak ada, apalagi kendaraan. Nah, jadi ini efek dari satu proses demokrasi kapitalis dan elektoral yang condong pada kepentingan pragmatis, ujung-ujungnya adalah politik kebangsaan yang lain secara makro, itu yang menjadi terkorbankan dan masyarakat termarginalkan.